Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, warga Kecamatan Alam Barajo, saya selaku camat di sini juga memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah baru hari ke-19 saya menjabat sebagai camat Kecamatan Alam Barajo. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, apabila saya belum banyak mengenal Tuo Tengganai, perangkat ataupun pengurus masjid, imam dan sebagainya, saya mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Saya selaku camat juga sangat mengapresiasi kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Gerami ini. Ini sangat bermanfaat. Kegiatan pengajian juga selain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini merupakan sarana yang efektif dan untuk mempererat tali silaturahmi kita selaku warga dan juga pengurus Gerami ini Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya di sini selaku camat hendak berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, mumpung saya hadir di sini juga, bahwa kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan program Bapak Wali Kota Jambi juga. Ada kegiatan-kegiatan Bapak Wali Kota Jambi yang juga bersentuhan langsung dengan kegiatan Gerami ini. Ini sangat mengapresiasi sekali. Nanti juga akan saya laporkan juga dengan Bapak Wali Kota bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu sekalian. Terus yang selanjutnya, kami selaku pemerintah di sini sangat mendukung ya program-program yang langsung bersentuhan langsung keagamaan dan juga langsung membantu kepada masyarakat yang membutuhkan seperti ini. Di bulan suci Ramadan mudah-mudahan ini dapat membantu ataupun dapat meringankan beban dari Bapak Ibu sekalian ataupun membantu dalam menjalankan ibadah puasa sehari-harinya. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa di tengah derasnya arus informasi, saya berharap jamaah sekalian tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax. Sering sekali berita-berita hoax ini ataupun pemahaman-pemahaman yang dapat memecah belah persatuan. Jadi dengan era digital saat ini sering sekali informasi-informasi itu beredar dan belum tentu kebenarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila ada informasi-informasi yang belum tentu benar kebenarannya, nanti tolong itu ditanyakan kepada perangkat RT, kelurahan maupun kecamatan. Karena sering sekali paham-paham ataupun paham radikalisme itu menyusup melalui kegiatan-kegiatan yang kadang sering kegiatan ini juga seperti kegiatan keagamaan, tetapi ternyata kegiatan tersebut juga sering memecah belah. Jadi kegiatan Gerami ini saya yakin, alhamdulillah, saya juga sudah melihat di Instagramnya Bu, ternyata kegiatannya sangat banyak dan pindah-pindah setiap tahunnya ya, dan anggotanya semakin banyak dan jamaahnya juga semakin banyak dan juga relawan juga semakin banyak. Tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dan kedepannya bisa berkolaborasi langsung dengan kami pihak kecamatan maupun kelurahan untuk bisa lebih baik lagi, nantinya bisa lebih banyak lagi yang bisa kita sentuh daripada kegiatan ini, manfaatnya kepada masyarakat khususnya RT 04 dan umumnya Kecamatan Alam Barajo. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan tentunya Camat Kecamatan Alam Berajo Bapak Andika Wahyu Ramadan SIP beserta istri atau beserta ketua tim penggerak PKK Kecamatan Alam Berajo. Yang sama-sama kita hormati Lurah Kelurahan Kenali Besar Bapak Agus Budianto SEME beserta ketua tim penggerak PKK Kelurahan Kenali Besar. Yang sama-sama kita hormati ketua RT 04 03 mundur nih 02 yang ada di lingkungan Masjid Al-Mau'izah. Yang kami hormati dan kita banggakan Ketua Masjid Al-Mau'izah Bapak Dr. Haji Mahyuzar MAG. Yang kami hormati dan kita banggakan sudah hadir di tengah-tengah kita penceramah yang kondang, tapi beliau ini adalah wakil ketua Pak Camat Korea Internasional. Sekarang juga dia menjabat wakil ketua 1 BKM Provinsi dan dia juga adalah wakil ketua Gerami Jambi, yaitu Ibu Dr. Nur Hayati yang hadir bersama kita pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Gerami Kecamatan Jelutung, tetangga ini datang ya. Ketua Gerami Kecamatan Danau Sipin, Ketua Gerami Kecamatan Telanai Pura. Seluruh mentor yang baju seragam nih, mentornya guru-guru ngaji. Ada pakai jaket ini luar biasa geraminya ya yang hadir. Dan relawan Gerami sekecamatan Alam Berajo. Serta hadirat yang berbahagia. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di rumah yang istimewa ini, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada rumah yang paling istimewa di dunia ini kecuali masjid. Oleh karena itu kita bersyukur bisa dikumpulkan Allah di Masjid Al-Mau'izah ini dalam rangka kegiatan Ramadan Berkah yang dilaksanakan oleh Gerami Kecamatan Alam Berajo. Semoga kegiatan ini betul-betul bisa menyentuh dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penerima Ramadan Berkah yang hadir saat ini. Selawat dan salam tentunya tak luput pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Camat beserta Pak Lurah, Pak RT, kami laporkan Gerami ini untuk Kecamatan Alam Berajo saja sudah mencapai 60 titik masjid. Dengan jumlah jemaah itu 1.100 orang, Pak. Ini bukan angka, ini memang fakta. Jadi ada 60 masjid yang sudah kami bina, jumlah jemaahnya 1.100, lalu jumlah relawan yang bekerja 115 orang. Jadi jumlah jemaahnya sudah 115 orang. Yang saya sayangi tentunya anak-anak dari Pondok Tahfiz Quran Yatim Duapa, ini di sebelah kiri kita Pak. Ini berada di daerah kelurahan apa namanya? Kelurahan Pinang Merah ya posisinya. Pak Mayuzar di mana? Kota Baru Indah itu apa? Pinang Merah ya. Jadi ini wilayah Pak Camat juga ya. Ini khusus Pak. Jadi ini betul-betul anak-anak penghafal Al-Quran yang Pondok Tahfiz Quran Yatim Duapa namanya. Jadi luar biasa hari ini hadir bersama kita. Kita tahu bagaimana kita menghormati orang-orang penghafal Al-Quran ya. Mudah-mudahan Gerami Alam Berajo makin jaya dan makin maju. Untuk Bapak Camat ketahui dan Pak Lurah, kalau Gerami tadinya
kita hanya sasaran kita membaca Al-Quran atau membaguskan bacaan Al-Quran itu kaum ibu, tapi 2025 tepatnya Oktober yang lalu kami sudah mengembangkan sasarannya, yaitu kerjasama dengan Pemkot. Waktu itu di launching oleh Wakil Wali Kota Jambi, kita sudah 12 SMP kita masuki, Pak. Ironisnya SMP kita di Kota Jambi yang 12 SMP yang telah kami lakukan identifikasi 50%. 50% mereka berada di posisi Iqra 1 dan 2. Oleh karena itu kami, ya benar ini angka Pak. Jadi kita udah mulai mengajar 3 bulan, sudah 3 bulan, ini libur puasa. Jadi kita memang memberantas buta aksara Al-Quran. Itu baru 12 SMP Pak. Nah, saya tahu di Kota Jambi ada 26 SMP. Sudah 12 dikenali besar ini, ada SMP 22 dan SMP 16. Ya, itu 2 SMP kita udah masuk Pak Asep. Jadi kita ngajar kadang itu sekali turun satu SMP ada yang 40 relawan, ada yang 30, tergantung banyaknya anak-anak yang membutuhkan itu. Jadi kita turunkan ratus, tidak ada yang 10 Pak. Paling dikit 30 relawan sekali ngajar. Ada yang pagi, ada yang siang. Itu udah jalan Pak, alhamdulillah. Jadi ini kita launching dengan Wali Kota Jambi. Jadi karena kami ini gerakan Ayo Mengaji dan relawan, sampai hari ini alhamdulillah kita belum masuk anggaran Pak. Dan kita tidak minta. Mudah-mudahan nanti Pemkotnya memperhatikan. Kita tidak minta. Jadi itulah gerakan Ayo Mengaji itu. Jadi kita memang yayasan seperti itu. Nah, apalagi yang sekarang Ramadan Berkah ini betul-betul dari kita untuk kita. Terkumpul 40 juta itu bukan sedikit Pak. Kalau Kota Baru, Kecamatan Kota Baru terkumpul 120 juta. Ramadan Berkah ini, Kota Baru. Kemarin Gerami telah membantu kegiatan bencana di Sumatera, terkumpul 132 juta. Itu 4 hari aja saya ngumpulkannya Pak. Jadi luar biasa, kita mengajar tanpa lelah, kita tidak ada pakai tarif, tapi kalau diberi tidak nolak nih. Kalau diberi tidak nolak ya, tapi tidak minta. Itulah Gerami. Jadi kita khusus gerakan memberantas buta aksara Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah menjamah anak-anak remaja, karena saya pikir anak SMP ini sangat rawan. Ternyata 50% angkanya tuh di bawah, luar biasa. Itu angka yang sangat menyedihkan karena mereka berada di Iqra 1 dan 2. Selanjutnya sekali lagi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Ibu Ramatang beserta seluruh ketua Gerami Kelurahan dan seluruh relawan Alam Berajo yang telah bersatu padu, ya, berkekuatan penuh, kompak melaksanakan kegiatan ini. Tidak mungkin terkumpul uang ini kecuali kekompakan dan persatuan dan kesatuan. Sekali lagi kepada Gerami Alam Berajo atau Kecamatan Alam Berajo saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dalam melakukan gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan ataupun gerakan memberantas buta aksara Al-Quranul Karim. Selanjutnya kepada anak-anakku yang dari Pondok Tahfiz Quran Yatim Duafa, ya, anak-anak melihat ini orang tua-tua aja baru belajar, apalagi anandaku, ya. Mudah-mudahan semangat anak-anak ini dalam waktu yang singkat semua akan menjadi penghafal Al-Quran semua, ya enggak? Insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan, karena melalui Al-Quran nanti dengar cerita yang akan ceramah. Ibu Nurhayati ini Qori'ah internasional. Dia bisa kemana-mana naik haji karena Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini kayaknya tidak semangat jawabnya Bu. Sahur tadi Bu? Sahur semua? Sahur berapa piring Bu? Semangat Bu ya.
Kata Bunda Masturo ada pantun. Daun mangga di kebun, daun mangga di kebun nanas. Iya, daun salam ke daun mangga. Daun salam di kebun nanas katanya. Yang jawab salam utangnya lunas. Oh kan kuatnya naminnya kan. Punya utang galau namanya ini. Apalagi nak lebaran ini kredit ya nak. Saya ulangin lagi semangat Bu ya, kan udah sahur tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Maknanya tadi sudah dibacakan sama Bunda Masturo. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Alam Barajo. Saya ini rumah dekat kantor camat Pak Pagadrum. Cuman saya tidak punya tetanggo. Tetanggo saya kantor lurah Pak. Tetanggo saya kantor lurah, madrasah, masjid Salamah. Itu kan tetanggo saya. Nah, jadi mohon maaf saya baru kenal juga dengan Pak Camat, padahal camat Kamila. Kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Alam Barajo. Kemudian Bapak Lurah Kelurahan Kenali Besar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kenali Besar, para alim, para ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak saya sebutkan satu persatu dan yang kita banggakan dan kita muliakan Ibunda Dr. Anda Hajjah Masturoh MM sebagai Ketua Gerami Kota Jambi dan Provinsi tentunya. Beliau bukan hanya Ketua Gerami tapi guru besar Gerami. Kemudian ada juga Bapak yang Al-Mukarram Pak Haji Ridho. Tidak ada ke sini Bunda ya, jaga gawang motor dan mobil. Beliau adalah Bapak Gerami. Iya, Bapak Gerami yang sehari-harinya jaga motor ibu-ibu relawan, jaga mobil ibu-ibu relawan ya, selalu siaga beliau di pintu gerbang ya. Masya Allah luar biasa, yaitu suami dari bunda kita Bunda Hajjah Masturo. Yang saya hormati ketua RT yang ada di lingkungan Kelurahan Kenali Besar yang tidak sebutkan satu persatu, kemudian ibu-ibu para pengurus
pengurus inti Gerami Kota Jambi yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang cantik-cantik, apalagi Bu Jas sudah cantik, kacamatanya hitam pula. Kacamatanya hitam luar biasa, macam di pantai pula kita nengok ya nak. Itu kan Bu Jas nih nak ke pantai tuh. Tinggal pakai topi aja lagi, itu kan. Yang saya hormati ibu-ibu ketua Gerami kecamatan yang tidak saya sebutkan satu persatu yang hadir pada pagi hari ini, ibu-ibu relawan kecamatan, relawan Gerami kecamatan Alam Barajo, dan ibu-ibu para undangan, para mustahik yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang barokah ini. Bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka acara Ramadan berkah, ya, santunan dari relawan Gerami Kecamatan Alam Barajo kepada ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, para jamaah yang memerlukan tentunya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan, ya Bu ya. Kemudian keluarganya bahagia, sehat walafiat, putra-putri yang solehah dan solehah, rizki yang barokah, sehingga kita bisa cepat pergi ke Mekah bersama Gerami. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu melantunkan solawat-solawatnya, apalagi di Gerami menjadi buah bibir yang namanya solawat ini Bu ya. Semoga kita nantinya akan selalu mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Camat yang saya hormati, alhamdulillah ya, luar biasa. Kami berikan apresiasi yang luar biasa kepada relawan Gerami Kecamatan Alam Barajo yang sudah memberikan, mendarmakan sebagian hartanya sehingga bisa menggembirakan saudara, memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita yang butuhkan. Perlu ketahui Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang menafkahkan sebagian hartanya, nah ini kan salah satu golongan orang yang diberikan naungan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Nah, ini di mana nanti di padang mahsyar kita sangat mencari naungan, perlindungan, pertolongan. Tapi di situ tidak ada yang memberikan pertolongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya. Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi, ya, la zilla yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan manusia nanti, di mana tujuh golongan manusia ini akan langsung diberikan oleh Allah naungan, pertolongan, perlindungan langsung dari Allah, ya, ketika kita memerlukan perlindungan nanti di mana hari itu yauma la zilla yauma la zilla, tidak ada naungan illa zilluhu, kecuali naungan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepanasan matahari sedengkal, Pak, bayangkanlah, jangankan sejengkal, kita berapa mil jauhnya sekarang matahari, kemarin panasnya luar biasa Bu, ya Bu ya. Apalagi sejengkal, kita tidak ketemu lagi dengan bini Pak, kita tidak ketemu lagi dengan suami Bu, orang tua kita entah kemana, anak yang kita sayang pun tidak ketemu, sehingganya kita berlari mencari naungan, mencari perlindungan, mencari air, haus, kehausan, kepanasan. Tapi ketika itu Allah langsung akan memberi naungan kepada 7 golongan manusia ini. Siapa yang pertama? Imamul adil, yaitu imam yang adil, ya, adil kepada rakyatnya, adil kepada
manusia kepada rakyat yang membutuhkannya. Siapa imam tuh Bu? Siapa pemimpin itu? Mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, ya tak? Kemudian lurah, RT, RW, itulah pemimpin kita. Pemimpin yang adil nanti langsung akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kepada bapak-bapak jadi pemimpin, ya tak? Tapi pemimpin yang adil. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan bapak-bapak, baik dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, kemudian camat, lurah dan sebagainya, selagi dia adil kepada rakyatnya, insya Allah nanti Allah akan langsung memberikan pernaungan, lindungan di ketika kita memerlukan di padang mahsyar besok. Yang kedua, siapa? Syab nasya'a fi ibadillah, anak muda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih di hadapan kita ada anak-anak muda. Masya Allah, senyum-senyumnya manis-manis, ganteng-ganteng. Jadikan menantu hafal Quran ya Bu, Masya Allah. Kalau punya menantu hafal Quran kayak gitu diseret ke surga Bu. Nah ya Bu ya, diseret kita ke surga, baca sholawat, baca fatihahnya tadi luar biasa, fasih ya Bu ya. Kenapa anak muda yang rajin beribadah mendapat naungan lindungan dari Allah? Kalau sudah tua rajin ibadah itu wajar Pak. Kalau lah tua udah rajin ibadah juga, belangsak namanya Bu ya. Lah tua pakai gitar udah ubanan, gigi dah ado lagi, malam-malam begitar, begadang jangan begadang. Lah tua semut pun ketawa Pak. Apalagi orang ya tak. Kalau tua rajin ibadah tuh wajar Bu. Tapi kalau anak muda rajin ibadah, taat mengaji, taat ke masjid berjamaah, taat sholat taraweh, puasanya tidak pernah putus, ya Bu ya. Kemudian dia juga beribadah kemana-mana, ke masjid dan lain sebagainya. Ini anak muda syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang taat beribadah, langsung nanti akan mendapat naungan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Senang anak-anak? Senang, Masya Allah, luar biasa ya. Yang ketiga siapa Bu yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Rajulun, ya, rajulun tasaddaqa bisaddaqani, ya. Kemudian fa'akhfaha, seseorang yang bersedekah fa'akhfaha tapi dirahasiakan. Fa'akhfaha hatta la ta'lamu, sehingga dia tidak tahu shimaluhu, tangan kanannya bersedekah, ma tunfiku yaminuhu, tangan kirinya tidak tahu ketika tangan kanannya memberikan sedekah. Artinya dengan rahasia, bersedekah dengan rahasia. Ada juga ini, ada infak dari hamba Allah tidak disebut. Lalu kalau dipublikasikan bagaimana? Boleh, karena itu untuk memberikan memotivasi orang-orang yang tidak mau bersedekah. Boleh sedekah kita dipublikasikan seperti di TikTok ya Bu ya, kemudian di Instagram, di WA dan lain sebagainya, di Facebook. Tak apa-apa dipublikasikan, karena untuk menarik minat orang-orang yang tidak mau bersedekah. Boleh. Nah ini orang yang bersedekah nanti ini langsung mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam 7 golongan yang mendapat perlindungan. Luar biasa Ibu sekalian berbahagia. Mudah-mudahan kita besok termasuk itu Bu ya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang mustahik ya Bu ya. Jangan sedih ya Bu ya, jangan merasa hina. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu
bertakwalah dengan hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dengan hidup yang tak punya. Yang membedakan kita apa, Bu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanzuru, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada kita warnanya, kulitnya, dan tidak melihat jasad badannya, tapi walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kita kepada hati kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau mau dihabiskan golongan 7 golongan ini nanti habis, Bu, waktunya. Ya, Bu ya, maka singkat-singkat bela. Jadi orang yang mendarmakan harta di jalan Allah, tadi sudah disampaikan juga ayatnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah kamatsali habbah, ibaratkan kita menanam, ya Bu, menanam 1 biji, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, nantinya akan tumbuh 1 biji yang kita tanam akan tumbuh 7 tangkai, dan dari setiap tangkainya akan 100 pula tangkai. Maka 7, kalau kita 7 tangkai kali 100 berapa, Bu? 700. Kalau hari biasa, Bu, hari biasa itu 700. Kalau hari Ramadan ini, Bu, dilipat gandakan pula. Bahkan kalau Lailatul Qadar itu lipat gandanya 1000 kali lipat, Bu. Bayangkan, Bu. Masya Allah, luar biasa panen kita. Seandainya nampak nih pahalanya, Bu, berat kita bawa balik, Bu. Berpikul kita bawa balik, ya Bu ya. Tak telat kita bawa balik. Nah, inilah pahala orang yang bersedekah di bulan Ramadan apalagi. Kemudian ibu-ibu bapak sekalian yang berbahagia, selain kita mendapat naungan nanti ketika di mana kita tidak ada naungan, hanya Allah yang memberi naungan ketika itu. Selain itu juga orang yang bersedekah itu, Bu, orang termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Masya Allah, Bu. Rindu dengan surga, Bu? Rindu nian, apalagi kalau cerita surga tuh, Pak. Pak, kalau bapak-bapak nih rajin beribadah, sayang sama keluarganya, menafkahkan hartanya untuk keluarganya, karena itu dianggapnya jihad fisabilillah yang paling besar. Seorang suami menafkahkan hartanya kepada keluarganya sebelum kepada orang lain, Pak, apalagi kepada janda-janda. Ya, sebelum kepada orang lain, Pak, jangan dinafkahin dulu ya. Ini katanya kalau nafkahin janda, katanya itu kan perintah Rasulullah. Jadi katanya nafkahinlah janda-janda. Maksud Rasulullah, Pak, bukan janda muda, Pak, janda tua. Kok tak terbalik, dia janda muda. Itu yang banyak di TV, itu kan di TV di Indosiar ya, di Indosiar. Di sini dah ada di Indosiar. Indosiar yang ada ya. Menafkahkan hartanya kepada keluarganya, makanya jangan loke. Ya, jadi suami jangan loke, ya, nafkahkan hartanya kepada keluarganya. Taat beribadah, sayang sama keluarganya, Pak. Nanti di surga 1 laki-laki 70 bidadari, Pak. Masya Allah. Tak sempat lagi ke WC pun tak sempat, Pak. Masya Allah. Tak sempat lagi kemana-mana, Pak, dikerumunin 70 bidadari, bayangkanlah. Nak diapoi, Pak, bidadari 70 tuh, Pak. Saya bingung pening ya. Terus kami macam mana, Bu Nur? Kalau bapak-bapak bidadari itu, kalau kami macam mana? Kita besok bidadara, Bu. Bidadara lebih lagi dari 70, Bu. Ya, Bu ya. Yang lebih ganteng dari Dude Herlino. Tuh besok bidadara gitu, Bu. Masya Allah. Terus kayak mana kami ku nak ngejar bidadara ganteng tuh, kami ku dah telap lagi berlari, Bu. Besok kita dah ada yang tua lagi, keriput lagi dah ada, Bu, kempot dah ada lagi, Bu. Besok kita seperti umur 25 tahun galau, Bu.
Muda galo, Bu. Sehingga bidadara semuanya ngumpul sama kita, Bu. Karena kita dijadikan muda galo, tidak ada lagi yang tua. Itulah di surga, Bu. Kemudian pengen apa baik, Bu? Pengen apa baik di surga? Umpamanya ibu pengen kormo ajwa yang mahal. Langsung mak jeledek ada di depan gitu, Bu. Pengen ibu-ibu tempoyak ikan toman umpamanya. Langsung ada tuh depan kita, Bu. Masya Allah. Pengen ibu umpamanya makan kari kambing, langsung ada, Bu. Sate kambing, sate segala macam ada di situ, Bu. Pokoknya apa ibu yang sir, pokoknya langsung ada. Ya Allah, rasanya rindu nian, macam mana pula surga tuh, Bu. Yuk. Kemudian, Bu, makan sekenyang-kenyangnya, seenak-enaknya, ada WC di surga, Bu. Kenapa? Karena kita tidak ada buang air, tidak ada BAB, yang namanya surga tidak ada bau, Bu, tidak ada bau kentut, tidak ada bau apa segala macam, tidak ada. Kita ni tidak ada kentut kaki di surga, Pak. Kalau sekarang belum berkentut dengan suami, kaki di sana tidak ada kentut lagi, Bu. Pokoknya surga tu wangi, harum semerbak mewangi, di bawahnya ada sungai-sungai yang banyak ikannya, ya Allah. Rasanya rindu dengan surga, Bu, ya. Tapi, Bu, kali ini bukan kita rindu dengan surga, rupanya surga yang rindu dengan kita. Masya Allah, Bu. Kalau kita rindu lagi pacaran dulu, rindu dengan cowok ganteng. Cowok gantengnya tak rindu dengan kita. Hihi, bertepuk sebelah tangan gitu, Bu, ya. Kasihan deh lo. Tapi, Bu, ini kita rindu dengan surga, rupanya surga lebih rindu dengan kita. Artinya kayung bersambut, Bu. Ya, Bu, ya. Surga rindu dengan kita. Siapa yang pertama yang rindukan dengan surga? Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa yang pertama? Talul Quran. Orang yang gemar baca Al-Quran. Masya Allah, digerami, Bu, ya. Orang yang mengajar, yang belajar tiap hari, bibir kita dibasahi dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Kita selalu mengajarkan dan belajar Al-Quran, itulah digerami. Dan ini termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Tapi jangan coba-coba, ya, Bu, ya. Kita jangan munafik kepada Al-Quran. Al-Quran dibaca, tapi kadang-kadang banyak orang menginjak-injak isi kandungan Al-Quran. Ya, Bu, ya. Al-Quran tidak boleh itu haram, tapi justru dia makan. Al-Quran boleh halal, dibilang halal, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Kata Rasulullah SAW, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah. Barang siapa Al-Quran dijadikan imam, kata Al-Quran halal dilaksanakannya. Bilang Al-Quran haram ditinggalkannya. Al-Quran bilang ke timur, dia ke timur. Al-Quran dia ke barat, bilang ke barat, kita ke barat. Maka qatahu ilal jannah, Al-Quran yang akan menuntun kita nanti ke dalam surganya Allah. Surga dunia dan surga akhirat. Amin ya Rabbal. Surga dunia, alhamdulillah saya sudah merasakannya bersama Al-Quran. Saya, Pak, tahun 98 dulu, 1998 mewakili Provinsi Jambi ke nasional MTQ di Provinsi Bali. Sayalah juaranya, Pak. Alhamdulillah. Mewakili Indonesia ke internasional di Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia tahun itu juga. Dulu tahun yang saya lagi imut-imut, Pak, 98, Pak. Imut-imut. Kenapa imut-imut? Berat saya masih 47 kilo. Sekarang 74 kilo. Maka sekarang lah amit-amit. Ya dah. Dulu imut-imut, sekarang amit-amit pula. Ya dah. Nah, ini saya alhamdulillah juaranya. Saya sudah merasakan begitu bahagianya bersama Al-Quran. Saya 6 kali ke Mekah, Pak, tidak pernah ngongkos. Al-Quran yang ngongkosin saya. Maka haji saya namanya haji kosasi. Ongkosnya dikasih. Tapi inilah begitu betul motivasi Al-Quran kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Siapa yang komitmen dengan Al-Quran, Al-Quran yang akan mengangkat derajat kita, derajat di dunia dan derajat di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa Al-Quran di belakanginya, Al-Quran diinjak-injak dengan perbuatannya, dipelajari Al-Quran, dibaca Al-Quran, tapi justru Al-Quran diinjak-injak oleh dengan perbuatannya, maka saqahu ilan nar, kata Rasulullah,
Al-Quran sendiri nantinya akan mendorong dia ke dalam jurang neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu, Masya Allah, orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran, mengamalkan isi kandung Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, inilah nanti orang-orang yang akan langsung mendapat naungan, mendapat syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Bu, siapa orang yang dirindukan oleh surga? Wa mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang bersedekah kepada orang-orang yang memerlukannya, memberi makan kepada orang yang lapar. Masya Allah, termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, siapa yang dirindukan oleh surga, ibu-ibu? Wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya dari perkataan menyakiti temannya. Itu dirindukan oleh surga, Bu. Ini kadang-kadang kita kan taraweh, kadang-kadang, Bu, mencucuk mulutnya. Taraweh di belakang, ada depan tuh nengok telkung elok. Katanya kan, apa kau tuh mencucu tuh dari tadi? Gitu kan. Ngapo? Tuh, telkungnya elok nian. Iyo, nana elok lah. Tidak, dia tuh walaupun elok telkungnya, lah 7 bulan belum lunas kreditnya. Punya kreditnya belum lunas. Sama cucu tak boleh ngatoin orang berdosa, kata yang baik tadi tak boleh berdosa ngatoin orang. Aku tak ngato, dak aku cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya itu namanya ghibah. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ism. Jangan berprasangka, ya jangan ngata-ngatoin kawan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kamu sering ngatoin kawan, sering menggibah kawannya, bagaikan kita nanti makan bangkai saudara kita sendiri. Di akhirat nanti, Bu, kita disuruh makan bangkai saudara kita yang kita gibai, suruh makan bangkai saudara kita yang kita fitnah, Bu. Dipaksa oleh Allah, walaupun kita fakarihtumu, kata Allah, walaupun kamu jijik melihat bangkai tersebut, tapi kamu nanti akan memakan bangkai saudaramu sendiri karena kamu sering menyakiti kawanmu sendiri. Membuka aib sesama tak boleh, Bu ya. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Samud yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Ya, Bu ya. Emangnya kenapa kalau ngibah orang, Bu? Semut di seberang lautan ndak do nampak, tapi gajah nampak, tapi gajah di pelupuk mata ndak nampak. Artinya apa? Kesalahan kita dewe sebesar apa kita ndak peduli, kita ndak tahu, ya ndak sadar. Tapi kesalahan orang di seberang lautan sana sebesar semut, dia ungkit terus, Bu. Itulah orang yang menggibah. Lalu dosanya bagaimana, Ibu sekalian berbahagia? Siapa yang suka membukakan aib sesama
Berarti dia suka makan bangkai saudaranya. Jangan Anda berbuat ghibah. Mengapa kau suka? Ya Bu ya. Jadi oleh karena itu Bu, ghibah itu tidak boleh. Ya dak, ghibah itu ngatoin yang sebenarnya. Umpamanya ibu ngatoin saya, ih Ibu Nur tuh gemrotnya nih dak. Ya memang saya gemrot Bu. Nah, sudah itu Ibu Nur tuh kurang tinggi dak. Iya memang saya kurang tinggi Bu. Sebenarnya yang Ibu ceritakan tuh Bu, tapi itulah namanya ghibah, dak boleh. Tapi kalau Ibu ngatain saya, Ibu Nur tuh langsung nih dak, hidungnya mancung pula. Itu fitnah namanya Bu. Iya, tadi yang sebenarnya ghibah, yang tidak sebenarnya iyo. Saya kemudian dibilang langsing, ya kan? Dibilang katanya hidungnya mancung, padahal hidungnya minimalis. Ah, ada ya. Ada pesek dah minimalis Bu, itu lebih enak minimalis Bu ya. Itu namanya fitnah. Maka oleh karena itu, apalagi di bulan Ramadan sekarang ini, menjaga lidah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir, yang keempat, yaitu orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang wasoimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu, sesuai dengan doa kita sebelum masuk Ramadan. Kita minta sampaikan di bulan Ramadan ini, maka kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini. Maka isi Ramadan ini dengan penuh kebaikan, ibadah kepada Allah baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdohnya. Kita hablum minallah kita jaga, kita tingkatkan, dan hablum minan nas kita jaga dan kita tingkatkan. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti mendapat orang yang betul-betul suci, bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Idul Fitri. Aid artinya kembali, Fitri artinya bersih. Mudah-mudahan kita nanti bertemu dengan Idul Fitri sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan bayi yang tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di hari yang baik, di hari yang suci ini, di bulan yang berkah ini, saya sebagai pribadi atas nama bagian dari keluarga besar Gerami Kota Jambi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tingkah laku, ucapan dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terutama kepada ibu-ibu pengurus Gerami Kota Jambi ini. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat nak dicari? Tentunya maaf dari ibu-ibu bapak-bapak yang saya harapkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di atas kursi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.